Pada video ini, gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Two Hawk yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang menjalankan hubungan dengan seorang prajurit tentara. Ketika si tentara sedang berada di medan perang, keadaan membuat wanita ini harus tinggal bersama ayah kekasihnya. Dan disinilah ketiadaan sang kekasih menciptakan hal-hal di luar Nurul pun akhirnya terjadi. Film ini berfokus pada seorang anggota militer bernama Michael yang saat ini sedang menjalani latihan militer. Setelah latihan selesai, Michael memegang sebuah cincin. Kemudian salah satu temannya pun datang dan bertanya apa yang Michael lakukan. Ternyata Michael berencana untuk melamar kekasihnya yang bernama Abby. Namun sayang, ia tak tahu bagaimana cara melamar Abby dengan baik. Ia pun bertanya pada temannya tersebut, namun temannya tidak melakukan hal-hal seperti itu. Tak lama kemudian, para anggota militer pun dipulangkan ke rumah masing-masing. Saat itu, Michael sedang bermasalah dengan ayahnya, terpaksa pulang ke rumah Abby, dan Abby menyambutnya dengan sangat bahagia. Michael segera mengeluarkan cincin dan berlutut di depan Abby. Will you marry me? Abby yang juga sangat mencintai Mike tentu saja merasa senang dan menerima tawaran tersebut. Saking bahagianya, pasangan muda ini pun berpelukan. Dan bukannya menunggu Abby menjadi halal, Mike yang kebawa suasana pun dan sudah lama tak melepaskan hormon-hormon bejatnya. Malah ngelakuin ini. Tak lama setelah itu, adegan yang menonton harapkan pun keesokan paginya, Mike tiba-tiba menerima telepon dari seseorang. Ternyata orang tersebut mengatakan kalau saat ini ayah Mike yang bernama Roldan sedang berada di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan di tempat kerjanya. Awalnya Mike tak peduli dengan apa yang terjadi pada ayahnya. Namun Abby meminta Mike untuk sedikit lebih peduli pada ayahnya dan segera ke rumah sakit untuk menjenguk ayahnya tersebut. Sesampai di rumah sakit, Mike sama sekali tak mau bicara dengan ayahnya, bahkan bertanya pada dokter apa yang telah terjadi. Jadi selama di sana, Abby lah yang mengurus semuanya. Setelah keadaan Roldan cukup baik, mereka pun mengantarkannya pulang ke rumah. Namun sesampai di sana, Abby malah menawarkan untuk merawat Roldan yang membuat Mike dengan terpaksa kembali ke rumah tersebut. Selama berada di sana, Mike sama sekali tak mau bicara dengan ayahnya itu. Sedangkan ayahnya hanya memperhatikan Mike dari kejauhan. Melihat Mike yang sedang mengajukan pinjaman untuk pernikahan mereka, Roldan pun berinisiatif untuk mendekati Mike dan memberikannya minuman. Namun hal ini malah membuat Mike terganggu dan memarahinya. Wala kang naitutulong. Melihat Mike yang sudah kurang ajar pada ayahnya, membuat Abby merasa Mike sudah keterlaluan. Akhirnya pada malam harinya, Abby pun mencoba untuk menasehati Mike. Namun sayang, Mike malah balik memarahi Abby karena Abby yang tidak berada di pihaknya. Selain itu, Mike juga mengatakan alasan ia tak dekat lagi dengan ayahnya karena ayahnya lebih memilih bekerja dibandingkan dengan merawat ibunya yang sedang sakit. Bahkan Mike sempat mengancam akan memutuskan hubungan mereka. Ternyata Roldan melihat mereka berdua dan merasa bersalah kepada Abby. Akhirnya Roldan pun mendekati Mike dan menjelaskan mengapa ia melakukan hal tersebut. Ternyata alasan Roldan memilih bekerja yaitu untuk memberikan kehidupan yang layak kepada keluarganya. Namun sayang, keluarga malah salah paham dengan apa yang ia lakukan selama ini. Setelah mendengar penjelasan itu, barulah Mike paham dan mencoba untuk memaafkan ayahnya. Keesokan harinya, Roldan dan Mike akhirnya berbaikan. Mereka terlihat seperti keluarga pada umumnya. Roldan juga menawarkan Mike tak perlu meminjam uang ke bank untuk biaya pernikahan mereka. Ia akan membiayai semua yang mereka butuhkan dan tentu saja Mike sangat bahagia dengan tawaran tersebut. Singkat cerita, Mike pun kembali menjalani tugas militernya. Namun siapa sangka saat itu atasannya memberitahu kalau mereka akan ditugaskan untuk memberantas teroris yang berada di perbatasan. Sontak semua yang berada di sana pun merasa khawatir karena belum tentu mereka akan pulang dengan keadaan selamat. Mike yang merasakan hal sama pulang dengan rasa sedih sekaligus ketakutan. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Abby mencoba menenangkan Mike kalau semua akan baik-baik saja. Setelah mendengar ucapan Abby, Mike pun akhirnya merasa lebih tenang dan segera mencium kekasihnya tersebut.
Dan lagi-lagi, semua itu ditutup dengan kegiatan yang penonton harapkan. Keesokan harinya, Roland dan Abby melepas kepergian Mike. Abby meminta Mike untuk terus menghubunginya jika ia punya kesempatan. Sebelumnya, Abby juga membalikan cincin tunangan mereka sebagai janji kalau Mike akan pulang dengan keadaan selamat. Tak lama kemudian, Mike pun segera meninggalkan mereka. Setelah kepergian Mike, Abby dan Mike juga masih sering saling menghubungi satu sama lain. Jadi Abby tak perlu khawatir jika ada sesuatu yang buruk terjadi pada kekasihnya itu. Sementara di tempat lain, terlihat Roland yang membawa wanita yang lebih muda ke rumah mereka. Ternyata wanita tersebut adalah simpenan Roland dan tentunya mereka sering kali ngelakuin kegiatan yang Roland harapkan saat Mike tak berada di rumah tersebut. Setelah kepergian Mike, Abby juga mengurus Roland dengan baik, mulai dari mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurusi segala kebutuhannya. Rupanya hal ini membuat simpanan Roland menjadi cemburu dan mengira Roland jatuh cinta dengan Abby. Namun Roland mengatakan kalau ia sama sekali tak menyukai Abby dan hanya menyukai wanita itu saja. Untuk membuktikan kesetiaannya, Roland si tua bangka bawah tanah dan punya pikiran bejat ini malah membuktikan dengan hakuin kegiatan yang penonton harapkan. Pada saat kedua sedang asyik bertempur, anak Roland dan si Mike malah lagi ngalamin situasi genting di medan tempur. Pasukannya tertangkap oleh teroris dan teroris itu membantai semuanya dengan membakar pasukan itu. Hal itu membuat jasad Roland tak dapat ditemukan. Dan inna ilahi. Suasana pun menjadi berduka. Semua keluarga dan kerabat Mike berkumpul di rumah. Dan tentu saja Roland dan Abby terlihat sangat-sangat terpukul sedih mendengar berita tersebut. Abby kehilangan satu-satunya pujian hatinya sebelum mereka menyentuh jenjang pernikahan. Sedangkan Roland kehilangan putra laki-laki tercinta semata wayangnya. Setelah berita kematian Mike, Abby memutuskan untuk keluar dari rumah Roland. Namun Roland mencegah pergi dan menganggapnya sudah seperti menantu sendiri. Walaupun dipenuhi dengan kesedihan, Abby akhirnya memutuskan untuk menetap di rumah tersebut. Setelah kepergian Mike, Abby pun menjadi depresi dan sering melampiaskan itu semua dengan minum-minuman haram. Abby juga sering bengong sendiri bahkan sampai menangis meratapi kepergian kekasihnya Mike. Hal ini pun tak luput disaksikan langsung oleh ayahnya Mike yang membuat Roland menjadi prihatin, namun tak dapat menghibur atau melakukan apa-apa untuk Abby. Suatu malam, terlihat Abby yang baru pulang dengan keadaan yang sangat ambyar karena kebanyakan minum minuman haram. Roland pun membantunya dan mengantarnya ke dalam kamar. Namun sesampai di dalam kamar, Abby yang tatapannya mulai kabur samar-samar mengira ayahnya Mike adalah Mike. Namanya juga buang gak jatuh jauh dari pohonnya. Ketika Roland hendak pergi, Abby pun memanggil Roland dengan nama Mike. Ayahnya Mike yang prihatin terhadap kekasih anaknya ini pun berniat untuk menenangkan Abby. Namun tiba-tiba, Abby yang ambiar langsung nyosorin jigon ayahnya Mike. Waduh, di sini Roland sempat ngademin itu beberapa detik dan menghentikan itu semua karena ia seketika sadar atau menjadi khilaf. Namun yang lebih membingungkannya lagi, tiba-tiba Roland pun terkejut dengan pemandangan itu. Namun balik lagi, ia masih pria normal pada umumnya yang tak luput dari dosa pun akhirnya ngeladenin itu dan kegiatan yang penonton harapkan pun terjadi. Beberapa saat kemudian, Abby pun terbangun dengan keadaan tanpa sehelai benang. Ia yang sudah sadar menyadari kalau pria tadi bukan Mike, melainkan ayahnya si Mike. Waduh. Keesokan harinya saat makan siang, keduanya pun menjadi sangat canggung. Abby meminta Roland untuk melupakan kejadian tadi malam dan tak luput ia juga meminta maaf. Singkat cerita, agar bisa move on dan mengikhlaskan kepergian dari Mike, Abby dan Roland pun mengemas atribut dan barang-barang peninggalan dari Mike.
Namun sayang hal ini terkadang tak dapat mengobati kesedihan dari Abi. Karena sesungguhnya cara move on atau mengikhlaskan orang yang kita cintai yang telah tiada bukan dengan semata-mata melupakan kenangan-kenangan indah bersama orang itu, melainkan dengan menerima secara lapang dada dan tentu berdamai dengan diri sendiri. Seiring berjalannya waktu, Roland dan Abi menjadi semakin akrab aja. Waduh, keakraban ini ternyata membuat mereka saling menyukai satu sama lain. Dan mengingat Mike yang sudah tiada, hal ini membuat mereka nggak ada salahnya untuk menjalankan suatu hubungan. Malam itu, keduanya sudah lama menahan hasrat-hasratnya. Akhirnya... Dan adegan yang penonton harapkan pun terjadi. Karena paginya terlihat keadaan yang sudah membaik. Namun bukan hidup namanya kalau nggak ada masalah baru yang bermunculan. Setelah Abi mempersiapkan sarapan untuk Roland, tiba-tiba ia menerima telepon dari seseorang. Ternyata orang tersebut mengatakan kalau saat ini Mike masih hidup dan sekarang sedang berada di rumah sakit. Bagaikan samar petir di siang bolong tapi bukan dari Zeus atau Inces, Abi tak menyangka hal ini akan terjadi. Waduh. Tanpa berlama-lama, Abi dan Roland pun segera pergi ke rumah sakit untuk menemui Mike. Dokter mengatakan di antara semua prajurit hanya ialah yang selamat. Namun sayang, ia mengalami trauma yang membuat sikapnya berubah menjadi temperamental atau menjadi kasar. Setelah keadaannya membaik, Roland dan Abi pun membawa Mike kembali ke rumah. Waduh. Pada saat sedang makan, Mike mendengar suara sendok dan garpu yang membuatnya teringat dengan masa-masa menyeramkan saat ia menjalani misi militer. Karena sudah tak tahan mendengar hal tersebut, akhirnya Mike memutuskan untuk pergi dari sana. Malam harinya, Abi menemui Mike dan memintanya untuk memasangkan lagi cincin tunangan mereka. Ia meminta Mike untuk melupakan semua kenangan buruk yang ia alami, baik itu di medan perang maupun yang dilakukan. Gak buang-buang, ini belum. Tak lama setelah itu, keduanya pun melepas rindu dan tak luput ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Pada saat melakukan hal tersebut, rupanya Mike teringat dengan kenangan buruknya dan langsung menyakiti Abi. Tak lama kemudian, Mike sadar dan berhenti melakukan hal tersebut. Problematik. Sementara di tempat lain, terlihat simpanan Roldan kembali menemui Roldan. Namun saat itu, Roldan sedang asik melihat foto-foto Abi. Waduh. Wanita itu pun menyimpulkan kalau Roldan dan Abi mempunyai hubungan yang tak biasa atau spesial. Tak terima diselingkuhi, wanita itu pun segera menemui Mike. Dan dengan barbar mengatakan kalau Abi menemukan pengganti Mike setelah kepergiannya sejak lama. Mendengar hal tersebut, Mike yang naik pitam marah dan mengambil pistolnya seakan-akan bersiap untuk menghabisi orang tersebut. Sebelum melakukan itu, Mike pun memastikan dan bertanya kepada ayahnya apakah Abi menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Dan tentu saja di sini Roldan berbohong dan menyembunyikan semua hubungan mereka. Sejak saat itu juga, Mike terlihat semakin aneh bahkan membawa pistol tersebut kemanapun ia pergi, bahkan pada saat tertidur sekalipun. Hal ini membuat Abi mulai curiga dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mike menceritakan di tempat asalnya ada seorang pria yang menghabisi nyawa kekasihnya dengan tragis setelah mengetahui kekasihnya berselingkuh dengan orang lain. Ia pun mewanti-wanti Abi untuk tidak melakukan hal itu, karena ia akan kehilangan akal sehat jika mengetahui Abi telah berselingkuh. Keesokan harinya, Abi bekerja seperti biasa. Tak lama kemudian, salah satu teman kerja mereka mendekati Abi. Mike yang saat ini mengawasi Abi tak tahan dengan hal ini dan melakukan keributan di tempat tersebut. Abi segera membawa Mike pulang dan bertemu dengan ayahnya. Mike yang mengira Abi benar-benar berselingkuh dengan pria tersebut terus-terusan memarahinya hingga akhirnya membuat Roldan tak tahan dan langsung memarahi putranya itu. Tak terima dengan perbuatan Abi, Mike pun pergi ke bar untuk menenangkan diri. Sampai di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang mengajaknya untuk berkencan.
Untuk membalas dendam atas perbuatan Abi, Mike pun menerima tawaran wanita itu dan sudah jelas keduanya pun melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Namun pada saat melakukan aksi spektakuler itu, Mike tak bisa mengendalikan dirinya dan malah menyakiti wanita itu lagi. Tak lama kemudian, Mike pun tersadar dan memintanya untuk segera pergi. Ya. Sementara di tempat lain, Abi menemui Roldan dan memperjelas hubungan mereka. Rupanya, sikap kasar Mike membuatnya tak tahan dengan pria tersebut. Ia pun memutuskan untuk memilih hidup bersama Roldan dengan konsekuensi yang akan diterimanya. Roldan juga ternyata masih sangat mencintai Abi dan malah menerima tawaran tersebut. Tak lama kemudian, karena ingin lepas rindu di antara mereka berdua pun akhirnya lagi-lagi ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Pada saat kegiatan itu terjadi, Mike kembali ke rumah. Melihat kedatangan Mike, Grebo langsung berhenti dan mengatakan tak ada yang terjadi pada mereka. Pada malam harinya, Mike mengajak Roldan dan Abi makan bersama. Pada saat membuka penutup makanan, ternyata yang mereka temukan adalah senjata Mike. Mike sengaja menunggu momen ini untuk membuka kedok mereka berdua. Rupanya pada saat Mike kembali ke rumah, ia sempat melihat apa yang mereka lakukan. Mike juga mencoba memperjelas bagaimana perjuangannya bisa kembali lagi dengan selamat. Pada saat mereka, ia ditangkap dan disiksa habis-habisan. Salah satu teroris kasihan pada Mike dan memperlakukannya dengan baik. Di saat yang sama, Mike juga sempat melihat cincin tunangan Mike berada di tangannya dan bertanya dari mana ia mendapatkan cincin tersebut. Rupanya, pria itu mendapatkan cincin itu dari salah satu temannya Mike. Mike pun menjelaskan kalau ia adalah pemilik kekasihnya. Setelah mendengar hal tersebut, pria itu pun segera melepaskan Mike dan membiarkannya untuk pulang dengan keadaan selamat. Dengan harapan cinta Mike dapat bersemi kembali bersama Abi. Mike mencoba menanggung semua penderitaan ini agar bisa bertemu dengan kekasihnya. Namun setelah pulang yang ia dapat hanyalah pengkhianatan. Mike yang tak tahan dengan pengkhianatan itu pun Pasahayop! At ikaw, tay! My mama. dan tak lama kemudian, what? Tama. Di akhir film diperlihatkan kalau Mike akhirnya pindah dari rumah ayahnya. Karena merasa terlanjur bersalah, ayahnya menemui Mike dan meminta maaf dan memberikan surat yang Abi tinggalkan. Rupanya setelah kejadian itu, Abi memutuskan untuk pergi dari kehidupan mereka berdua. Setelah memberikan surat tersebut, Roldan mengidap penyakit kronis yang membuatnya tak akan bertahan lama. Mike yang mengetahui keadaan ayahnya segera menemui sang ayah dan memperbaiki hubungan mereka. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film yang berjudul Two Hawk yang dirilis pada tahun 2023. Film ini mengajarkan tentang kesetiaan kita terhadap pasangan. Jangan sampai kita mengkhianati pasangan sendiri, apalagi berselingkuh dengan orang terdekat, bahkan bapaknya. Waduh.